Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis dari SWOT. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui pembagian dari SWOT itu tersendiri. Untuk SWOT dari huruf pertama yaitu S. S adalah strength atau kekuatan. Dan huruf yang kedua adalah W atau weakness, yang berarti kelemahan. Dan huruf yang ketiga adalah O, opportunities atau peluang. Dan yang huruf keempat terakhir yaitu threat atau ancaman. Nah, dari analisis SWOT itu tersendiri kita dapat mengetahui yaitu mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi apa yang sesuai untuk perusahaan yang kita jalankan. Nah, fungsi dari analisis SWOT itu tersendiri yaitu untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Yang dilakukan dengan apa? Dengan melalui telaah terhadap kondisi internal dan eksternal dari perusahaan yang kita jalankan. Nah, untuk analisis SWOT itu ada dua macam. Yang pertama, secara internal dan eksternal. Secara internal itu kita bisa menerapkan analisis S dan W, yaitu strength, kekuatan, dan kelemahan dari perusahaan. Dan untuk analisis yang kedua yaitu eksternal, dapat kita terapkan analisis O dan T, yaitu opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Nah, apabila perusahaan menjalankan analisis secara internal, berarti dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan itu, yaitu berarti kita melihat kekuatan perusahaan itu, apakah jika dilihat dari produknya, apakah produk itu memiliki keunggulan atau keistimewaan sehingga dapat meningkatkan kualitas dari perusahaan yang kita jalankan. Dan dilihat dari kelemahan dari perusahaan yang kita laksanakan, berarti kita menganalisis atau mengidentifikasi produk yang kita produksi apakah itu memiliki kelemahan atau tidak. Dan untuk analisis secara eksternal itu kita menggunakan O dan T, yaitu opportunities dan threat. Ya. Untuk O, opportunities, yaitu dengan melihat peluang. Kira-kira produk kita memiliki peluang seperti apa di luar sana? Adakah pesaingnya atau populasi produk kita ini banyak yang berminat atau tidak? Dan jika dilihat dari ancamannya, jikalau produk ini dipasarkan, kira-kira ancaman atau threat-nya itu seperti apa? Artinya threat di sini yaitu melihat kondisi luar dari perusahaan kita. Apakah perusahaan yang kita dirikan ini memiliki pajak yang tinggi atau kondisi lingkungan di sini kurang mendukung, banyak preman dan sebagainya. Akan menjelaskan strategi apa yang cocok kita gunakan untuk menjalankan perusahaan kita, yaitu saya sudah menggambarkan seperti ini. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk sumbu yang horizontal yaitu strategi secara analisis SWOT secara internal, dan yang vertikal yaitu analisis SWOT secara eksternal. Jika perusahaan kita berada di kuadran 1, berarti perusahaan kita memiliki peluang dan kekuatan yang tinggi.
itu kita bisa menerapkan strategi secara agresif, secara menyerang. Dengan apa? Dengan memperbanyak produk, meningkatkan relasi, dan sebagainya. Dan apabila perusahaan kita berada di kuadran 2, yaitu pada S dan T, memiliki kekuatan namun juga memiliki ancaman, berarti strategi yang dapat kita gunakan yaitu dengan diferensiasi atau perbedaan. Artinya di sini kita bisa memproduksi sebuah produk yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Dan apabila perusahaan kita berada pada posisi kuadran 3, yaitu memiliki kelemahan, namun di samping itu juga memiliki ancaman, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan hanya bisa bertahan. Tidak mungkin sebuah perusahaan harus menyerah atau gulung tikar atau dan lain sebagainya, atau melakukan tindakan pemecatan karyawan. Tidak, itu malah merugikan sebuah perusahaan. Yang kita lakukan hanyalah bertahan atau menggunakan strategi defensif. Dan yang terakhir yaitu kuadran 4. Apabila perusahaan kita berada di kuadran 4, yaitu pada posisi memiliki peluang dan memiliki kelemahan, apa yang sesuai kita terapkan, strategi apa yang sesuai kita terapkan pada perusahaan kita, yaitu dengan menggunakan strategi turn around atau berbalik. Artinya yaitu memperbaiki produk yang kita produksi agar menjadi produk yang lebih baik. Nah, untuk mengetahui apakah produk kita ini berada di posisi kuadran 1, 2, 3, atau 4, nah, kita bisa menggunakan evaluasi produk dengan menyebar kuesioner. Di sini saya akan menjelaskan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, harga, place, tempat, atau distribusi, dan promosi. Keempat instrumen tersebut merupakan faktor pendukung dalam pemasaran yang dirancang oleh perusahaan untuk menerapkan pemasaran produk kepada target pasar sasaran. Yang pertama ada produk. Strategi bauran pemasaran melalui produk ini sangat penting di mana pembeli baru mau membeli suatu produk kalau memang merasa tepat untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, price atau harga. Strategi bauran pemasaran tentang harga itu sebagian besar bagi masyarakat masih menduduki tempat teratas sebelum ia membeli barang atau jasa. Kemudian sebagai strategi pemasaran bagi penjual itu yang penting bagaimana menetapkan harga yang pantas atau terjangkau oleh masyarakat dan tidak merugikan. Kemudian yang ketiga yaitu place, tempat. Strategi bauran pemasaran dalam melihat tempat berusaha dan berdagang agar memperhatikan dalam menyampaikan produk, barang atau jasa dari penjual sampai ke konsumen. Jadi harus diperhatikan apakah diperlukan saluran distribusi, apakah perlu penyalur, apakah langsung dari penjual ke konsumen. Kemudian yang terakhir ada promosi. Strategi bauran pemasaran melalui promosi ini juga tidak kalah penting dari ketiga bauran di atas. Karena suatu barang atau produk tidak selalu langsung dikenal oleh konsumen, baik produk baru maupun produk lama. Oleh sebab itu perlu diadakan promosi agar dapat memperkenalkan dan mengingatkan suatu produk ke konsumen. Saya di sini akan menjelaskan tentang subbab yang ketiga atau submateri yang ketiga, yaitu tentang segmenting, targeting, dan positioning strategi. Yang pertama ada segmenting strategi. Jadi,
Segmenting strategi merupakan suatu penentuan pasar sasaran. Segmenting pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami kebutuhan serta keinginan konsumen. Jadi, segmenting bisa dikatakan dengan pasar yang terlalu banyak serta luas sehingga dibagi menjadi beberapa kelompok pembeli berdasarkan keinginan, karakteristik pembeli, dan perilaku pembeli. Dari pembagian dan target pasar yang diinginkan, perusahaan bisa fokus untuk melayani kebutuhan konsumen yang menjadi targetnya. Selanjutnya, ada tujuan dari segmenting pasar. Jadi, tujuan dari segmenting pasar adalah untuk memahami secara lebih efisien kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen yang berbeda sehingga memerlukan produk atau bauran pemasaran secara tersendiri. Dan yang berikutnya adalah syarat-syarat segmenting yang efektif. Ada 5. Yang pertama, dapat diukur. Dan yang kedua, dapat dijangkau. Yang ketiga, dapat dibedakan. Yang keempat, cukup besar. Dan yang kelima, dapat dilaksanakan. Yang kedua, setelah kita memahami tentang segmenting strategi, ada targeting strategi. Jadi, setelah perusahaan melakukan segmenting strategi berdasarkan pasar yang diinginkan, selanjutnya adalah menentukan target pasar. Targeting atau pasar sasaran adalah suatu kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki dan kemudian perusahaan dapat menentukan secara lebih spesifik pasar yang akan dituju. Menurut Ciptono dan Chandra, dalam menentukan target pasar perusahaan perlu memperhatikan beberapa pola, yaitu yang pertama, diferensiasi segmen. Diferensiasi segmen merupakan bidang usaha yang membedakan segmen pasar. Yang kedua ada undiferensiasi segmen, yaitu bidang usaha yang tidak membedakan segmen pasar. Yang ketiga adalah concentrate marketing, yaitu spesifikasi usaha. Dan yang terakhir ada market coverage strategi, yaitu strategi yang dilakukan dengan sistem membership dan produk dari perusahaan tersebut tidak dijual secara bebas. Strategi yang ketiga ada positioning strategi, yaitu adalah suatu proses yang paling penting dalam strategi pemasaran. Jadi, positioning adalah cara perusahaan menempatkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Jadi, fokus utama dari positioning adalah persepsi pelanggan terhadap produk yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk secara fisik. Keberhasilan positioning sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk memberikan nilai superior kepada pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT analysis. SWOT analysis merupakan perangkat pencocokan yang penting untuk membantu seorang manajer perusahaan dalam mengembangkan 4 tipe strategi, diantaranya SWOT, WO, ST, dan WT. Analisis
TOS digunakan untuk melengkapi analisis SWOT, karena untuk TOS melihat dari dalam keluar. Nah, untuk analisis SWOT itu menggunakan pendekatan sebaliknya, jadi dari luar ke dalam, seperti itu. Nah, jadi kegunaannya di sini untuk TOS untuk melengkapi sebuah analisis SWOT supaya lebih efektif dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, untuk TOS merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk melihat faktor eksternal dan internal sebuah perusahaan. Nah, untuk melihat faktor-faktor yang ada dalam sebuah perusahaan tersebut, untuk tahap pertama, analisis TOS yaitu dengan melihat faktor eksternal perusahaan atau threat dan opportunity, kemudian diikuti dengan melihat faktor internal perusahaan yaitu weakness dan strength. Nah, dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui ancaman, peluang, kelemahan, kekuatan yang dimiliki sebuah perusahaan serta memberi masukan untuk menentukan strategi perusahaan dan pemasaran yang tepat. Nah, konsekuensi dari faktor internal dan eksternal dapat digantikan di dalam sebuah matriks yang disebut matriks TOS. Matriks TOS dapat digunakan untuk menghasilkan perusahaan serta strategi pemasaran pada bisnis. Nah, jadi TOS yaitu mengetahui sebuah strategi yang ada dalam. Jadi, analisis TOS yaitu untuk mengetahui sebuah strategi yang ada dalam sebuah perusahaan, baik dalam faktor eksternal maupun faktor internal. Maka dari strategi tersebut kita bisa mengetahui 4 elemen TOS, yaitu tentang ancaman, kelemahan, peluang, dan kekuatan dalam perusahaan tersebut. Nah, dari situ kita dapat mengetahui matriks TOS digunakan untuk menghasilkan sebuah perusahaan yang lebih baik dan mengetahui sebuah strategi pemasaran pada bisnis tersebut. Nah, dalam analisis TOS lebih melihat strategi atau sebuah pendekatan dari dalam keluar, dan untuk SWOT menggunakan strategi atau pendekatan dari luar ke dalam, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang digital pemasaran dalam kewirausahaan, di mana digital pemasaran saat ini sangat penting untuk bagi yang berwirausaha, di mana digital tersebut merupakan alat sebagai perantara komunikasi pemasaran yang saat ini banyak digunakan di medsos dalam memperkenalkan produk atau jasa di dunia modern. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan media sebagai alat berpromosi atau biasanya yang sekarang disebut adalah secara online. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital dan internet tentu juga berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia beralih dari yang semula konvensional atau offline menjadi digital atau disebut dengan online. Digital marketing ini lebih perspektif karena memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan bertransaksi melalui internet. Nah, untuk itu hubungan kewirausahaan dengan pemasaran digital itu sangat erat, di mana pemasaran merupakan bagian dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan berkaitan dengan pemanfaatan peluang yang diikuti keberanian untuk mengambil resiko dan membutuhkan tindakan yang bisa meluangkan produk yang inovatif, kreatif untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pemasaran digital itu sendiri merupakan ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan dan memberi nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan menggunakan internet. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah pemasaran digital itu adalah menggunakan internet atau secara online. Nah, kemudian jika dilihat dari target, maka kewirausahaan dan pemasaran digital memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memperoleh keuntungan.
Nah, kemudian dari segi prosesnya, kewirausahaan dan pemasaran digital memiliki hubungan dan kesamaan. Yang membedakan dari keduanya adalah bila mana kewirausahaan itu memfokuskan pada sikap wirausaha untuk membuat produknya. Sedangkan pemasaran digital itu memfokuskan pada kegiatan usahanya secara digital. Kemudian adapun indikator digital marketing dari sisi promosi sebagai bagian dari pembauran pemasaran, yaitu yang pertama ada website. Website adalah penghubung dengan dunia digital secara keseluruhan dan mungkin bagian yang paling penting dalam keseluruhan strategi pemasaran digital, di mana kegiatan online akan terarah langsung ke calon konsumen. Yang kedua ada optimasi mesin pencari. Nah, dimana kalau sudah ada yang tertera penjelasannya. Kemudian yang ketiga ada periklanan berbasis klik pencarian berbayar atau bisa disebut PPC advertising. Kemudian ada lagi yang keempat ada pemasaran afiliasi dan kemitraan strategis. Yang kelima ada hubungan masyarakat online atau online PR. Yang keenam ada jejaring social network. Terus yang ketujuh ada email pemasaran atau email marketing.